Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur raga dan unsur roh. Raga berasal dari tanah, maka makanannya pun berasal dari tanah pula. Sedangkan roh berasal dari langit, maka makanannya pun berasal dari langit pula. Sekarang saya akan berbicara tentang ruh. Ruh makanannya dari langit. Apa itu? Yaitu zikir. Zikir itu banyak, seperti la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Dari semua zikir ada yang dikatakan rajanya zikir atau paling utama-utamanya zikir. Apa itu rajanya zikir? Yaitu la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah dikatakan rajanya zikir? Karena tanpa la ilaha illallah maka semua zikir-zikir yang lainnya pun pasti tidak akan ada. Maka seandainya saya sekarang berbicara tentang zikir, insya Allah sudah seharusnya semua yang dari langit itu disebut zikir. Rajanya zikir itu la ilaha illallah, dan ada orang yang ahlinya zikir la ilaha illallah yang disebut wakil Allah yang masih hidup di zaman hidupnya kita. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada ahli zikir la ilaha illallah. Kenapa ahli la ilaha illallah? Karena afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Dan juga la ilaha illallah itu disebut miftahul jannah atau kuncinya surga. Tidak ada kunci surga kecuali la ilaha illallah. Kenapa ahli zikir dikatakan ahli la ilaha illallah? Karena orang tersebut nomor satu paling takwa, paling ikhlas, dan paling sempurna ibadahnya yang masih hidup di zaman hidupnya kita. Kalau orang itu adalah orang yang nomor dua dan nomor tiga atau nomor selanjutnya, maka orang tersebut bukanlah dikatakan ahli la ilaha illallah. Di dunia ini ahli la ilaha illallah hanya ada satu orang saja, tidak ada duanya, apalagi tiga atau selanjutnya. Siapa ahli la ilaha illallah itu? Pastilah guru mursyid. Ayatnya, wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa lam yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka orang itu dapatlah hidayah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maksudnya tidak Allah beri hidayah, maka kamu pasti tidak bakal menemukan guru mursyid. Wali mursyid itu adalah guru mursyid. Guru mursyid itu di zaman hidupnya kita yang masih hidup hanyalah ada satu orang saja. Sebab ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdi
mufrad, bukan bi'abdaihi tasniyah dan bukan bi'abdihi jamak. Kenapa Allah memakai kata bi'abdihi bukan memakai bi Muhammadin? Karena yang Isra Mi'raj itu semua guru mursyid. Maksudnya guru mursyid yaitu bukan hanya raga Muhammad bin Abdullah saja, tetapi sampai saat ini semua guru mursyid pasti sudah Isra Mi'raj. Belajarlah kita semua kepada guru mursyid. Sebab Allah perintah fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir la ilaha illallah. Dan kata Kanjeng Nabi sendiri, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan hati matimu dengan la ilaha illallah, agar hati yang sudah mati dari la ilaha illallah itu menjadi hidup kembali. La ilaha illallah. La ilaha illallah tidak hanya di mulut, tidak hanya di telinga, dan juga tidak hanya di mata saja, tetapi la ilaha illallah harus sampai ke hati. Ahli la ilaha illallah, ahli zikir atau yang disebut guru mursyid itu adalah guru yang membimbing atau yang memasukkan atau yang mentalkin la ilaha illallah ke dalam hati. Sebab segala sesuatu harus belajar atau bertanya kepada ahlinya. Tanpa belajar atau bertanya kepada ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.